Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka meneruskan pembelajaran kita, pembelajaran bahasa Arab. Baik, kita lanjutkan ya di latihan yang berikutnya, latihan yang kedua. At-tamrin ats-tsani, latihan yang kedua. Ya, diperhatikan di sini perintahnya. Iqra, ya, iqra. Itu apa? Di depannya enggak ada hamzanya ya seharusnya ya. Dia hamzah wasal ya. Jadi enggak ada enggak ada tanda hamzah di atasnya. Iqra kulla jumlatin minal jumalil atiyati. Ya, bacalah setiap kalimat dari kalimat-kalimat berikut. Summa qara'ha, ya, harusnya begini bentuknya ya. Alif saja ya, seperti alif itu hamzah wasal karena hamzah wasal. Summa qara'ha, ya, kemudian bacalah kalimat tersebut marratan ukhra, sekali lagi, ba'da taghyiril munada, setelah mengganti munadanya, kama huwa muwaddahun fil mithali, sebagaimana dia dijelaskan pada contoh ya. Jadi baca kalimat berikut, kemudian baca sekali lagi setelah munadanya diganti sebagaimana contoh. Munada itu apa munada? Ya, munada itu adalah sesuatu yang dipanggil ya. Kalau kata ya abi, coba dilihat di contohnya itu. Ya abi, ya, wahai bapakku, ya. Kata ya atau wahai itu istilahnya huruf nida. Sedangkan yang dipanggil istilahnya munada. Nah, munadanya di sini siapa? Abi. Gitu. Jadi ya abi, nah abi itu munadanya. Nah, ya. Lihat contohnya ya, kita lihat mithalun. Contoh, aina qalamuka ya abi, aina qalamuka ya abi, di manakah pulpenmu wahai abi, ya, wahai bapakku. Nah, munadanya abi diganti, ya, diganti dengan ummi. Jadi apa? Di sampingnya itu lihat aina qalamuki ya ummi. Nah, gitu. Ini untuk melatih kita apa? Menggunakan merubah dhamir ka dan ki sebenarnya, ya. Paham di sini ya? Paham. Yang munadanya diganti dengan yang tadinya mudzakkar menjadi muannas, sehingga mempengaruhi juga kata gantinya, yang tadinya ka menjadi ki. Ya, silakan. A'indaka qalamuk. A'indaka Qalamuka. Mana enggak ada ka-nya di situ. Dibaca saja kan, suruh dibaca, jangan dibaca. Nanti yang dirubah itu adalah munadanya, dibaca dulu. A'indaka qalamun ya Muhammadu. Iya, artikan dulu. Apakah ini penamu? Indaka apa indaka? Milikmu. Kamu punya. Ya sudah kita pelajari sebelumnya ya. Indaka kamu punya. Laka juga sama kamu pun punya. Bedanya apa indaka sama laka? Kalau indaka untuk yang tidak berakal. Untuk benda ya, yang tidak berakal. Kalau untuk laka ya untuk orang. Jadi kalau inda khusus untuk benda, sedangkan laka untuk orang dan juga bisa untuk benda. Ini kan yang sedang ditanya apa? Qalamun, benda, makanya pakainya indaka bukan laka. Indaka sama laka artinya sama, kamu punya. Coba lagi. A'indaka qalamun ya Muhammadu. Apakah kamu memiliki pulpen wahai Muhammad? Iya, kamu memiliki boleh, kamu punya boleh ya. Apakah kamu punya pulpen wahai Muhammad? A'indaka qalamun ya Muhammadu. Nah, sekarang dibaca lagi sekali lagi tapi munadanya dirubah. Nah, lihat di sampingnya udah dikasih tuh, udah dirubah munadanya. Jadi apa? Ya Aminatu. Nah, kalau tadinya ya Muhammadu dirubah menjadi ya Aminatu, sekarang kalimatnya gimana? Coba. A'indaka qalamuki. Yang dirubah indakanya, qalamunya mah enggak ada ka-nya kan? Jadi yang tadinya indaka jadi Indaki. Iya, jadi indaki. Begitu. Qalamunnya tetap qalamun karena di situ enggak ada ka-nya. A'indaki qalamun ya Aminatu. Iya, bagus sekali ya. Dibaca lagi coba yang lancar. A'indaki qalamun ya Aminatu. Iya, artinya apakah kamu memiliki pulpen wahai Aminah? iya, betul ya.
tadinya aindaka qalamun ya Muhammadu menjadi aindaki ya, indaka jadi indaki. Aindaki qalamun ya Aminatu. Ya, lanjut. Aina bintuka ya sayyidi. Lihat itu huruf nun apa huruf ya? Baituka. Iya, coba ulangi. Aina baituka ya sayyidi. Iya. Di mana rumahmu wahai tuanku? Diganti. Aina baituki ya sayyidati. Iya, sahih ya. Aina baituka ya sayyidi menjadi aina baituki ya sayyidati. Ya, gitu ya. Lanjut. Ahadzad daftaru laka ya Aliyu. Apakah buku tulis ini punyamu wahai Ali? Dirubah. Ahadzad daftaru laki ya Fatimatu. Iya. Apakah buku tulis ini punyamu wahai Fatimah? Ya, bagus ya. Ahadzad daftaru ya, ahadzad daftaru laka ya Aliyu menjadi ahadzad daftaru laki ya Fatimatu. Ya, lanjut. Min aina anta ya akhi? Dari mana kamu wahai saudaraku? Iya, dirubah. Min aina anti ya ukhti? Iya, bagus sekali ya. Dari mana kamu wahai saudariku? Iya, tadinya anta dirubah jadi anti. Min aina anta ya akhi? Min aina anti ya ukhti? Ya. Oke, lanjut nomor 5. Aina abuka ya Khalidu? Di mana bapamu wahai Khalid? Iya. Aina abuki ya Khadijatu? Iya, bagus Di ya. mana bapamu wahai Khadijah? Ya. Aina abuka ya Khalidu menjadi aina abuki ya Khadijatu. Abuki ya Khadijatu. Ya, lanjut. A'anta maridun ya Khali. Apakah kamu sakit wahai pamanku? Iya. Dirubah menjadi a'anti maridotun ya kholati. Iya. Apakah kamu sakit wahai bibiku? Iya. Jadi di sini apa namanya yang dirubah dua ya. Ya, pertama anta menjadi anti, kemudian maridun. Ya, ini pun sama dirubah menjadi maridotun. Ya. A'anta maridun ya khali. Apakah engkau sakit wahai pamanku? Ya. A'anta maridun ya khali. Ya, maridun ini untuk muzakkar, untuk muannasnya jadi maridotun, tambahkan ta marbuthah. Makanya diganti jadinya a'anti maridotun ya khalati. Wahai apa namanya? Apakah kamu sakit wahai bibiku? Ya. Jadi khalun ya, asalnya kan khalun menjadi khali. Ya, khalun itu apa? Paman. Amun paman juga. Bedanya apa antara amun dan khalun? Kalau amun paman dari pihak bapak, kalau khalun paman dari pihak ibu. Iya, ya, dibedakan ya di dalam bahasa Arab itu. Paman dari pihak bapak maksudnya adalah saudaranya bapak, itu sebutannya amun, ya, amun ya. Om ya, bahasa kitanya om ya. Nah, kalau paman dari pihak ibu sebutannya khalun. Ya, kalau di bahasa kita sama aja dua-duanya paman, tapi dalam bahasa Arab dibedakan istilahnya. Amun dan khalun. Kedua-duanya artinya paman. Pun demikian dengan bibi ya, bibi ya, diterjemah apa namanya cukup ditambahkan dengan tak marbuthah. Kalau bibi dari pihak bapak kan amun, pamannya amun. Nah, untuk bibinya tambahin tak marbuthah aja. Ammatun. Ya, dari amun menjadi ammatun. Ya, ini beberapa orang sudah sering juga menggunakan ini ammah mau kemana ammah ya. Ammah itu adalah bibi, sebutan bibi untuk dari pihak bapak. Ya, sedangkan bibi dari pihak ibu ya, tadi kholun pamannya, bibinya tinggal tambah tak marbuthah kholatun. Nah, kholatun ya, paham ya? Iya. A'anta maridun ya khali. Apakah kamu sakit wahai pamanku? A'anti maridotun ya kholati. Apakah engkau sakit wahai bibiku? Ya, lanjut nomor 7. Aina bintuka ya ammi? Iya. Di mana anak
mu wahai Iya. pamanku. Anak perempuan ya, putri. Di mana putrimu? Di mana putrimu wahai pamanku? Aina bintuki ya ammati? Di mana anak perempuanmu wahai bibiku? Iya, ya tadi ya, pasangannya tadi ya. Yang tadi khali, ini ammi. Dua-duanya sama-sama paman. Aina bintuka ya ammi? Di mana putrimu wahai pamanku? Kemudian dirubah, aina bintuki ya ammati? Ya, di mana putrimu wahai bibiku? Gitu. Oke, lanjut. Alaka akhun ya Hamidu? Apakah kamu mempunyai saudara wahai Hamid? Iya. Alaki akhun ya Su'adu? Apakah kamu mempunyai saudara wahai Su'ad? Iya ya. Alaka akhun ya Hamidu? Alaka akhun ya Hamidu? Apakah kamu punya saudara laki-laki wahai Hamid? Nah, kita rubah. Alaki akhun ya Su'adu? Alaki akhun ya Su'adu? Apakah kamu punya saudara laki-laki wahai Su'ad? Ya, lanjut. Madza indaka ya akhi? Apakah ini punyamu wahai saudaraku? Mada apa mada? Apakah Apa? ini? Apa? Apa ini? Apa yang Mada indaka ya akhi? Apa yang kamu punya? Gitu. Madza indaka ya akhi? Apa yang kamu punya wahai saudaraku? Dirubah, madza indaki ya ukhti? Iya. Apa yang kamu punya wahai saudariku? Iya, tadi kan sudah kita singgung ya, indaka artinya kamu punya. Nah, madza itu apa? Madza indaka, apa yang kamu punya. Nah, kata za di situ setelah ma itu bisa kita terjemahkan dengan yang ya. Ma kan apa? Za itu bisa kita terjemahkan dengan yang. Madza apa yang gitu. Madza indaka ya akhi? Apa yang kamu punya wahai saudaraku? Ya, kita rubah. Madza indaki ya ukhti? Apa yang kamu punya wahai saudariku? Ya. Assalamu alayka ya abi. Iya. Ya, dirubah Dirubah. atau diterjemahkan dulu. Dirubah. Assalamu alayka. Keselamatan bagimu. Atasmu. Keselamatan atasmu wahai bapakku. Iya. Assalamu alayki ya ummi. Iya, ya alaika jadi alaiki. Ya. Keselamatan. Keselamatan bagimu wahai ibuku. Iya, keselamatan atasmu wahai ibuku. Assalamu alayka ya abi menjadi assalamu alayki ya ummi. Ya. Paham ya? Nah, Masya Allah kita bagaimana buku ini begitu detail sekali mengajarkan kepada kita dari perkara-perkara yang kita anggap simple, kita anggap sederhana, ya, dilatih sedemikian rupa ya, merubah ka menjadi ki, ya, merubah kata ganti saja diberikan latihan sedemikian rupa seperti ini, Masya Allah. Jadi insya Allah mudah-mudahan setiap orang yang belajar melalui metode ini ya, walaupun sama sekali belum bisa bahasa Arab, tadinya nol sama sekali, insya Allah kalau sungguh-sungguh mengikuti metode yang diberikan di buku ini akan sangat mudah insya Allah. Yang penting apa? Sungguh-sungguh, istiqomah, sabar ya di dalam belajar. Baik, kita lanjutkan di pelajaran yang di latihan yang ketiga ya, latihan yang ketiga at-tamrin ats-tsani, latihan yang ketiga ya, latihan yang ketiga. Dilihat di sini perintahnya anis ya. Anis itu artinya apa? Jadikanlah muannas ya. Anis al-fa'ila. Nah, asalnya kan begitu. Anis al-fa'ila. Ada dua sukun ketemu. Kalau mau disambung maka sukun yang pertama dibaca kasroh. Jadi anisil fa'ila. Ya, kayak tadi ya. Konsep yang tadi yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Anisil fa'ila, jadikanlah muannas fa'il. Fa'il itu pelaku ya, atau subjek kalau dalam bahasa kita. Subjek, predikat, objeknya. Fa'il itu subjek atau pelaku. Jadikanlah muannas ya, al-fa'ila fi kullin minal jumalil atiyati ya, subjek atau pelaku di setiap kalimat-kalimat berikut. Kita lihat dulu contohnya di sini ya. Mithalun.
Contoh misalun kharaja Muhammadun minal baiti. Kharaja Muhammadun minal baiti. Artinya Muhammad keluar dari rumah. Ya, Muhammad keluar dari rumah. Nah, subjeknya mana? Fa'ilnya mana? Pelakunya mana? Muhammad keluar dari rumah. Pelakunya mana? Subjeknya? Muhammad, ya. Subjek, predikat, objeknya bahasa kita ya, subjek. Ya, pelakunya, subjeknya siapa? Muhammad. Di dalam kalimat ini subjeknya yaitu fa'ilnya, ya, dalam bahasa Arab istilahnya fa'il itu adalah Muhammad. Nah, di sini diperintahkan apa tadi? Annisil fa'ila. Jadikanlah fa'ilnya menjadi muannas. Ya, tadinya Muhammad kita rubah jadi, lihat sampingnya, dicontoh menjadi Aminatu, ya, di kalimat sampingnya kita rubah, ya, menjadi Aminatu. Maka ada perubahan di situ di kata kerjanya. Yang tadinya kharaja menjadi kharajat, ya, yang tadi kita sudah latihan dengan zahaba. Huwa zahaba, hiya zahabat. Huwa kharaja, hiya kharajat. Nah, di sini. Ini pun untuk merubah seperti ini pun diberikan latihan khususnya, ya. Jadi ketika dirubah menjadi Aminah, kalimatnya berubah menjadi kharajat Aminatu minal baiti. Ya, Aminah keluar dari rumah. Ya, bisa dipahami? Bisa. Ya, silakan. Latihannya nomor 1. Zahabal mudarrisu ilal fasli. Iya. Dhahabal mudarrisu ilal fasli. Guru itu pergi ke kelas. Iya, guru itu pergi ke kelas. Fa'ilnya mana subjeknya? Mudarris. Al mudarrisu. Ini kan mudzakar. Ya, perintahnya apa? Annithil fa'ila. Rubahlah fa'ilnya, subjeknya menjadi muannas. Al mudarrisu mudzakar. Dirubah jadi muannas. Muannasnya apa? Al mudarrisu? Mudarrisatu. Iya, tambahkan tak marbutu saja. Al mudarrisatu. Ya, silakan. Zahabatil mudarrisatu ilal fasli. Iya, ya, aslinya zahabat al mudarrisatu ilal fasli. Zahabat al mudarrisatu ilal fasli. Ya, lanjut. Zahaba abi ilal mustashfa. Ayahku pergi ke rumah sakit. Iya. Dirubah menjadi zahabat ummi ilal mustashfa. Iya. Ibuku pergi ke rumah sakit. Iya, ya. Dhahaba abi ilal mustasfa. Bapakku pergi ke rumah sakit. Nah, subjeknya, fa'ilnya yang tadinya abi dirubah menjadi muannas, yaitu ummi, ya, menjadi dhahabat ummi, ya, dhahabat ummi ilal mustasfa. Ibuku pergi ke rumah sakit. Ya, silakan nomor 3. Jalasa talibu fil fasli. Iya. Dirubah jalasat talibatu. Jalasat at-talibatu. Jalasat at-talibatu fil fasli. Iya. Siswi itu. Siswi itu duduk dalam kelas. Iya, ya. Jalasa, ya, kita baca dulu asalnya. Jalasa at-talibu, ya, atau sambung jalasat talibu fil fasli. Jalasat talibu fil fasli. Apa? Siswa itu duduk di dalam kelas. Nah, kita rubah fa'ilnya yang tadinya at-talibu menjadi at-talibatu. Ya, menjadi gimana? Jalasat at-talibatu. Jalasat at-talibatu fil fasli. Siswi itu duduk di kelas. Ya, lanjut. Kharaja akhi minal baiti. Iya. Saudaraku keluar dari rumah. Iya. Kharajat ukhti minal baiti. Saudariku keluar dari rumah. Iya, bagus ya. Tadinya fa'ilnya atau subjeknya adalah akhi, kita ganti menjadi ukhti, ya. Kharaja akhi minal baiti. Kharaja akhi minal baiti. Saudaraku keluar dari rumah. Kita rubah menjadi muannas. Kharajat ukhti minal baiti. Kharajat ukhti minal baiti. Ya. Gampang ya? Merubah kata kerja
ya disesuaikan dengan apa namanya fa'ilnya, dengan subjeknya, ya, dengan subjeknya. Baik, kita lanjut langsung ke latihan yang keempat, ya, latihan yang keempat. Ta'ammal ma yali, ya, ta'ammal ma yali. Perhatikanlah kalimat berikut, ya, perhatikanlah kalimat berikut. Lihat di situ, ya. Kalimat pertama, ya, kita baca jalasat at-talibatu, ya, jalasat at-talibatu. Nah, ini kan karena dua sukun ketemu, maka mau nggak mau kita ketika membacanya berhenti, nggak bisa nyambung kan. Jalasat, ya, sukun maka berhenti, nggak bisa nyambung. Jalasat, setelah berhenti kita baru bisa mengucapkan lagi at-talibatu. Nah, gimana kalau sekiranya kita nggak mau berhenti, mau disambung? Nah, tadi rumusnya ketika ada dua sukun, ya, ini kan seolah-olah ada dua sukun, ya. Pertama sukun ta, kemudian sukun to yang bentuk tasdid itu kan sebenarnya ada to sukun, ya. Jalasat at-to, ya, at-to, ya, ada bunyi sukun di to. Nah, mau disambung maka ketika ada dua sukun ketemu, ya, maka sukun yang pertama itu dibaca kasroh. Jadi, ya, tanda panahnya jalasatit tolibatu, jalasatit tolibatu. Ya, rumusnya ada di bawah tuh, lihat. Rumusnya ada di bawah. Ada tanda sukun, kemudian nyambung ke alif lam. Ya, alif lam kan berarti lamnya sukun kan? Ya, maka sukun yang sebelumnya itu berubah menjadi kasroh. Ya. Nah, untuk latihannya kita balik lagi ke latihan yang ketiga, coba dengan yang tadi bentuk perubahannya menjadi muannas nomor 1. Ya, disimak nomor 1 kan. Kalau kita baca apa adanya, kita baca menjadi dhahabat, ya, al madrasatu ilal fasli, dhahabat al madrasatu ilal fasli. Sekarang kalau baca sambung gimana, coba bareng-bareng. Zahabatil mudarris. Ya, 1 2 3. Zahabatil mudarrisatu. Mudarrisatu, ya, diganti. Ya, 1 2 3. Zahabatil mudarrisatu ilal fasli. Ya, zahabat al mudarrisatu menjadi zahabatil mudarrisatu. Ya, selanjutnya yang nomor 3, ya, yang nomor 3. Ya, kalau dibaca apa adanya kan jalasat at-talibu, ya. Ya, jalasat at-talibatu fil fasli. Jalasat at-talibatu fil fasli. Nah, sekarang baca sambung coba, ya. 1 2 3. Jalasatit talibatu fil fasli. Sekali lagi. Jalasatit talibatu fil fasli. Iya, ya. Apa namanya? Sudah tahu cara penggunaannya kan? Sudah. Bisa dipraktekkan, ya, ikhwan dan akhwat juga yang ada di rumah, semoga bisa juga mempraktekannya. Baik, kita lanjut ke latihan yang kelima, ya. Ini latihan yang terakhir dari pelajaran yang ke-11 ini, ya. Perintahnya iqra, ya. Nah, ini sama nih, kita terapkan kaidah tadi kan, aslinya iqra al jumalal atiyata. Iqra al jumalal atiyata. Nah, sukun ketemu alif lam, lamnya sukun kan, sukun yang pertama kan hamzah. Iqra, kalau mau dibaca sambung maka sukun yang pertama dikasrohkan menjadi apa? Iqra'il, ya. Iqra'il jumalal atiyata. Iqra'il jumalal atiyata. Bacalah kalimat-kalimat berikut. Ya, silakan nomor 1. Manil fatal ladzi kharaja min baitikal ana huwa ibnu ammi. Iya, bagus sekali. Siapa pemuda yang keluar dari rumahmu sekarang? Dia putranya pamanku. Ya, ya, bagus, ya, bagus sekali, masya Allah. Ya, ini juga sama nih kaidah yang tadi dipakai. Kan asalnya man, ya, kata tanya man, siapa? Kan sukun man. Man al-fata. Nah, sukun ketemu alif lam, sukun ketemu sukun. Maka sukun yang pertama itu dibaca kasroh. Manil. Nah, tadi kaidah yang tadi juga.
manil fatal ladzi kharaja min baitika al-ana, ya, min baitika al-ana huwa banu ammi, ya. Manil fata, siapakah pemuda itu, alladzi yang kharaja min baitikal ana, keluar dari rumahmu sekarang, ya, ada huruf jar min maka jadi baiti, asalnya kan baituka, jadi min baitika, ya, yang keluar dari rumahmu sekarang, huwa banu ammi, dia adalah putra pamanku, ya. Alladzi ini istilahnya apa? Isim mausul, kata sambung. Alladzi ini untuk mudzakkar. Lihat al-fata kan mudzakkar, maka kata sambungnya menjadi alladzi, ya. Terus nomor 2, manil fatatul lati kharajat minal bait. nggak ada alif lam di situ. Min kharajat min, min nggak ada, bukan minal tadi, ya. Min, Manil fatatul lati kharajat min baitukal ana. ada huruf min. Baituka ditambahkan min jadi min huruf jar, maka dia menjadikan isim setelahnya min baituka menjadi min baitika, ya, gitu. Manil fatatul ladzi kharaja, Fatatul lati ta kan, manil fatatul lati kharajat min baitikal ana ya Muhammadu, ya, lanjut. Hiya, hiya bintu khalati. iya, bagus, masya Allah, ya. Tarjim, siapa pemuda yang pemudi, ya. siapa pemudi Kan yang kalau pemuda al-fata, kalau pemudi al-fatatu, ya. siapa pemudi yang keluar dari rumahmu sekarang ya Muhammad, Iya, hiya bintu khalati, dia ada anak putrinya. dia putrinya bibiku. Iya, dia adalah putrinya bibiku, ya. Manil fatatul lati kharajat min baitikal ana ya Muhammadu hiya bintu khalati, ya. Siapakah pemudi, ya. Manil fatatu, siapakah pemudi, allati yang, nah ini juga isim mausul. Bedanya kalau yang nomor 1 pakai alladzi karena yang sedang dibicarakan adalah al-fata. Nah ini kita pakai allati karena yang sedang dibicarakan adalah al-fatatu muannas, ya. Kalau yang pertama mudzakkar, yang kedua muannas. Siapakah pemudi yang keluar dari rumahmu sekarang wahai Muhammad? Dia adalah putri bibiku, bintu khalati, putri bibiku, bibi dari ibu, ya, khalati. Ya, terus Limanil miftahul ladzi alal maktabi wa lil mudarrisi. iya, Milik siapa kunci itu yang ada di atas meja? Dia miliknya guru. iya. Jadi latihan ini melatih kita untuk menggunakan kata sambung. Kapan menggunakan alladzi, kapan menggunakan allati. Yang nomor 3 ini menggunakan alladzi karena untuk siapa? Al-miftah, dan ya mudzakkar. Limanil, ya. Limanil miftahul ladzi 'alal maktabi, milik siapa, ya. Liman, li artinya milik, man siapa, jadi liman milik siapa. Milik siapa kunci itu yang ada di atas meja? Huwa lil mudarrisi, ya, dia milik guru. Ya, lanjut. Limanis sa'atul lati 'ala sariri hiya li zauji ukhti. Iya. Milik siapa jam itu yang ada di atas ranjang? Jam itu milik suami saudariku. Iya, ya. Di sini pakai allati karena apa? As-sa'atu dia muannas, ya. Limanis sa'atul lati 'ala sariri, milik siapa jam tangan, ya, jam tangan yang ada di atas ranjang? Hiya li zauji ukhti, hiya li zauji ukhti, dia milik suami saudariku, ya. Zauji dia menjadi kasroh karena
li zauji, li itu huruf jar sehingga menjadikan dia kasroh. Tanwinnya hilang ya, aslinya kan li zaujin. Nah ini tanwinnya hilang karena sebagai mudhof. Li zauji ukhti, dia adalah milik suami saudariku.